Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh partisipan di webinar ke-13 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Desi Galo Indarko dari Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang sebagai moderator webinar siang hari ini. Webinar kali ini adalah webinar seri teknik sistem penyediaan air minum dengan tema proses desinfeksi untuk pengolahan air yang aman dari COVID-19. Bapak Ibu, tema webinar kali ini sangat penting bagi penyelenggara sistem penyediaan air minum karena kita dapat mengetahui dan mengevaluasi apakah protokol desinfeksi dalam proses pengolahan air minum sudah tepat dan aman dari COVID-19. Siang hari ini sudah bergabung bersama kita para narasumber, yaitu yang pertama Bapak Raufik Iqbal, SDM PSG dari TL ITB. Yang kedua Bapak Teddy Gatot dari PT Glory Citra Muda Perkasa. Yang ketiga, Saudara Faiz Abdurrahman dari Palija yang akan memaparkan secara live dari Control Room IPA Pejompongan. Perlu saya laporkan bahwa acara webinar ini dihadiri oleh Direktur-Direktur PDAM dan rekan-rekan sejawat para tukang ledeng se-Indonesia. Turut hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Direktur Akatirta Magelang, Wakil dari Kementerian PUPR, baik dari Balai Teknologi Air Minum, juga dari Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Wakil dari BPP SPAM, Wakil dari DLH Provinsi Jatim, Wakil dari Bapelkes Cikarang, Wakil dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, Wakil dari Peneliti Puslik Limnologi LIPI, bergabung juga beberapa dosen dan pengajar serta adik-adik mahasiswa dari Akatirta Magelang dan Institut Teknologi Bandung. Baik, kita akan mulai acara ini dengan pengantar dari PLT Direktur Eksekutif Perpamsi Bapak Agus Sunara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat khususnya kepada para narasumber, Pak Iqbal, Pak Teddy dari PT Glory, serta teman-teman dari Palija, serta seluruh peserta webinar, baik pada direksi serta staf PDAM yang hadir pada kesempatan ini. Webinar kali ini kita mengangkat isu masalah desinfeksi ya. Ini penting apalagi suasana seperti sekarang di masa pandemi. Jadi bagi teman-teman barangkali yang sudah pengalaman ya boleh dibilang untuk merefresh bagaimana melakukan proses desinfeksi yang benar. Kenapa masalah ini diangkat? Kami melihat di beberapa PDAM ketika kunjungan ke daerah masih menganggap bahwa proses desinfeksi ini seringkali sesuatu proses yang dianggap sepele begitu ya. Misalnya dari hal keamanan lingkungan terhadap material, apakah itu menggunakan gas krolin, terlebih tentunya pengamanannya harus lebih. Yang kedua menggunakan kaporit misalnya, ataupun misalnya bahan lain. Nanti Pak Iqbal tentu akan menjelaskan. Nah, selain itu juga kami melihat banyak penempatan injeksi klorin ataupun menggunakan desinfektan yang lain itu pada titik yang tentu kurang tepat ya prosesnya. Nanti akan dibahas oleh Pak Iqbal. Mana yang benar? Apakah sebelum perbaikan pH, pembubuhan soda ataupun misalnya kapur, atau setelah itu? Tentu hal ini dipertimbangkan dengan lingkungannya. Lingkungan itu adalah selama proses pengolahan air itu misalnya menggunakan alum di mana pH-nya lebih rendah, ya itu suasana asam lah sebetulnya yang lebih efektif untuk proses klorinasi. Tetapi bagi teman-teman yang menggunakan PAC, biasanya pH-nya tidak terlalu turun ketika proses koagulasi perkulasi. Nah itu salah satu. Yang kedua, pemahaman mengenai sisa klor tentunya ya. Ini juga penting ya, harus dijaga bagaimana sisa klor itu bisa sampai ke tujuan sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan minimal itu 0,2 ppm gitu ya. Tapi kalau misalnya daerah itu jangkauan distribusinya cukup luas, harus dipertimbangkan jangan sampai dosis di awal terlalu tinggi sehingga barangkali nanti respon dari pelanggan terhadap kualitas air yang berdekatan dengan instalasi tentu akan mengalami semacam katakanlah bau kaporit yang cukup menyengat ya. Nah, ini juga tentu perlu dipikirkan, dipertimbangkan
yang seharusnya harus ada pos klorinasi atau klorinasi ulang pada titik-titik distribusi tertentu. Barangkali itu isu-isu yang menurut saya penting diangkat gitu ya. Yang ketiga itu mengenai resiko. Bagaimanapun juga perjalanan klorin ataupun terutama gas ya, itu di perjalanan itu akan semakin ketat. Oleh karena itu seandainya misalnya nanti bagaimana ada kondisi-kondisi tertentu jika klorin sulit, tentu harus menggunakan satu rencana cadangan ya, risk manajemennya harus dipikirkan buat teman-teman bahwa air ini pada proses di akhir desinfeksi harus tetap dijaga, apalagi tadi bahwa minimal residual klorin yang terjaga di air itu dapat menjaga kualitas air sampai kepada pelanggan dan itu harap bisa membantu memutus penularan COVID ini. Di beberapa negara ASEAN itu cukup ketat, bukan hanya sisa klor, tetapi juga sisa alum. Ya, ini sangat dijaga. Nah, di kita ini kan wasitnya yang masih belum keras, tetapi bukan berarti kita boleh abai. Barangkali itu saja. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas mengantarnya yang bisa menjadi pembuka arah dari diskusi kita hari ini kemana. Jadi dari Pak Gusnara tadi menyampaikan beberapa isu penting yang perlu diangkat. Yang pertama, proses desinfeksi ternyata masih dianggap sepele ya, terutama isu terhadap lingkungan. Yang kedua, penempatan injeksi klorin pada titik yang kurang tepat prosesnya, serta pertimbangan sisa klor. Nah, beberapa isu tersebut akan kita bahas secara detail oleh beberapa narasumber kita. Yang pertama, kita perkenalkan narasumber yang pertama yaitu Bapak Rafiq Iqbal, STMM PhD. Beliau dari Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Bapak Rafiq Iqbal ini mempunyai latar belakang pendidikan S1 ITB Bandung Indonesia pada tahun 1998, lalu menyelesaikan S2-nya di Hokkaido University Hokkaido Jepang pada tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan S3-nya di Hokkaido University Jepang juga pada tahun 2005. Baik, tidak akan berpanjang lagi. Kami persilahkan kepada Bapak Rafiq Iqbal untuk memulai paparannya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kehadirannya pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada pertama Pak Dwike selaku koordinator yang mengundang kami dari Perpamsi, kemudian Pak Agus Sunara yang sekarang menjabat di Perpamsi. Tadi sudah diperkenalkan kami dari Teknik Lingkungan ITB yang sehari-hari memang kami berusaha mencoba mengajarkan mengenai konsep pengolahan air yang baik kepada mahasiswa, dan kebetulan mungkin ada beberapa dari bapak-bapak di sini yang mungkin sudah pernah bertemu juga di kursus-kursus pengolahan air minum bersama Perpamsi dan bersama LAPI ITB. Jadi pada hari ini kami ingin sedikit sharing lah. Jadi mungkin bapak-bapak yang di PDAM juga sudah pernah membahas mengenai hal ini, dan kami ingin sharing mengenai proses desinfeksi yang aman dari COVID. Dan ini berdasarkan mengenai berita-berita terbaru yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal, kemudian dari berita-berita terbaru dari seluruh dunia. Karena memang ini adalah suasana yang mungkin berbeda dengan yang pernah kita hadapi sebelumnya, jadi kita perlu melaksanakan suatu tindakan-tindakan preventif yang mungkin harus lebih baik daripada sebelumnya. Dalam pembahasan webinar ini saya akan membahas dalam 4 topik yang saya sederhanakan saja. Yang pertama mengenai dasar-dasar mengenai desinfeksi, kemudian jenis desinfeksi itu sendiri, dan kemudian di bagian yang ketiga saya ingin bercerita mengenai apakah air yang kita gunakan sehari-hari ini aman dari COVID-19. Dan kemudian mungkin sedikit terakhir saya akan memberikan semacam tips-tips gitu menggunakan air secara aman di rumah, supaya mungkin ada bapak-bapak di sini yang peserta dari non-PDAM juga yang ingin juga merasa aman, nyaman dalam menggunakan air di rumah. Jadi yang pertama mengenai desinfeksi.
Jadi sebagaimana kita ketahui, desinfeksi ini adalah memusnahkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Merupakan benteng manusia, jadi cara kita untuk membentengi diri kita terhadap paparan mikroorganisme patogen penyebab penyakit, terutama untuk waterborne disease atau penyakit-penyakit yang menular melewati air. Dan mikroorganisme yang ada di dalam air ini, ada virus, ada bakteri, ada protozoa, ini semua kita harapkan kita bisa musnahkan melalui desinfeksi tersebut. Nah, khusus untuk desinfeksi air minum, jadi desinfeksi ini tidak hanya di bidang kita saja di air minum saja, tapi juga di bidang-bidang yang lain, di bidang makanan, di bidang ruangan. Kami kebetulan dari LPIK IPB, kami ada juga target-target untuk bagaimana melakukan desinfeksi pada ruangan-ruangan, kemudian di kendaraan-kendaraan. Nah, dan semua ini ada ukuran-ukurannya, ada kriteria-kriteria desain yang harus dipenuhi supaya tujuan kita untuk membunuh mikroorganisme tersebut bisa tercapai. Dan seringkali tidak bisa kita laksanakan secara pukul rata, di daerah ini seperti ini, kita praktikkan seperti itu juga. Mungkin tidak bisa begitu. Masing-masing dia punya karakteristik yang berbeda-beda yang harus kita pelajari sebelumnya, sehingga nanti usaha kita untuk memusnahkan bakteri tersebut bisa efektif. Nah, untuk pengelolaan air minum ada dua hal yang harus kita pahami, bahwa desinfeksi kita di pengelolaan air minum ini, yang pertama di desinfeksi primer itu adalah inaktivasi mikroorganisme di dalam air. Ketika kita melakukan pengolahan, kemudian kita juga melaksanakan desinfeksi sekunder, yang artinya menjaga residu atau hasil desinfeksi pada sistem distribusi ini supaya tidak timbul kembali mikroorganisme tersebut di sistem distribusi. Artinya, untuk desinfeksi primer kita laksanakan bagaimana supaya keluar dari instalasi pengolahan air kita sudah bersih dari mikroorganisme. Nah, desinfeksi sekunder ini bertujuan bagaimana supaya air yang masih bersih tersebut, yang sudah bebas dari mikroorganisme tersebut, dia masih bisa bertahan sampai titik terakhir dari poin distribusi kita. Jadi pelanggan terakhir yang menerima air kita masih mendapatkan air yang aman dari mikroorganisme. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi desinfeksi tersebut, tentu saja yang pertama jenis disinfektan. Dari Pak Agus Benar sudah menyampaikan beberapa hal mengenai jenis-jenis, ada PAC, ada alum, dan sebagainya. Kemudian, dan kalau lebih luas lagi, nanti kita akan bahas bahwa desinfeksi tidak hanya dari klor, tapi juga ada dari ozon, dari UV, dan sebagainya. Dan kemudian faktor yang lain, jenis mikroorganisme itu sendiri. Jadi ada jenis mikroorganisme yang paling mudah dibunuh, tapi ada juga yang dia susah dibunuhnya, jadi harus berulang-ulang, harus waktu yang lebih lama, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh dari kimia dan fisika dalam air itu sendiri. Artinya kalau air itu mengandung jenis-jenis pencemar yang lain, maka desinfeksi tersebut tidak langsung bisa membunuh bakteri, tapi dia akan digunakan oleh pencemar-pencemar tersebut untuk dioksidasi dulu, sehingga kita mungkin membutuhkan disinfektan yang lebih banyak, lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan kemudian juga faktor yang berpengaruh yang lain adalah konsentrasi desinfektan dan waktu kontak. Kemudian suhu, jadi biasanya lebih rendah suhu ini biasanya bakteri lebih mudah dimatikan gitu. Kemudian pH tadi juga sudah disampaikan, ada beberapa jenis desinfektan yang dia akan bagus ketika pH-nya rendah, ada yang bagus ketika pH-nya sedang, dan seterusnya. Dan yang terakhir faktor-faktor lain. Yang ini terus terang masih banyak ilmu kita yang terbatas. Ketika kita menganalisis di lab yang jenis airnya sudah kita kontrol, maka hasilnya mungkin sudah bagus. Tapi ternyata ketika dipraktekkan di lapangan, ternyata ada hal-hal kok tidak sesuai dengan hasil di lab. Nah, ini memang masih ada faktor-faktor lainnya yang mungkin memang kita belum tahu seluruhnya. Dan itu memang harus kita jaga juga, kita prevent juga. Artinya ketika kita melaksanakan desinfeksi, kita harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan lain yang mungkin bisa terjadi di dalam proses. Nah, contoh misalnya mengenai pengaruh dari jenis organisme, konsentrasi, dan waktu kontak, itu Bapak-Bapak sudah terbiasa dengan E. coli yang menjadi parameter untuk air minum. Nah, jadi biasanya kita menggunakan
parameter yang namanya CT, konsentrasi, dikalikan waktu kontak. Jadi C ini konsentrasi dan T-nya waktu kontak. Nah, artinya kita bisa membayangkan kalau konsentrasinya tinggi, itu waktu kontaknya mungkin sebentar sudah cukup. Sebaliknya, kalau konsentrasinya rendah, mungkin kita perlu waktu kontak dengan air yang lebih banyak. Nah, untuk jenis-jenis, beberapa jenis mikroorganisme, ada coli, ada colivirus, ada Histolycacus, dan seterusnya, itu mereka mempunyai, berdasarkan uji laboratorium, mereka mempunyai perbedaan waktu CT tadi. Jadi kalau E. coli ini dia yang paling mudah untuk dimusnahkan. Jadi dia CT-nya 0,04 sudah cukup. Tapi colivirus dia membutuhkan CT 1,7. Tapi ada jenis-jenis bakteri yang lain dan kemudian spora yang lain, protozoa yang lain yang dia membutuhkan waktu yang lebih banyak dan konsentrasi yang lebih besar. Nah, secara umum itu ketahanan mikroorganisme terhadap desinfeksi ini adalah seperti yang ada di bawah ini, Bapak-Bapak. Jadi, bakteri vegetatif ini yang paling mudah untuk dimusnahkan. Ini contohnya bakteri E. coli tersebut. Kemudian virus ada di kekuatan setelah itu. Tetapi virus ini tidak sekuat bakteri pembentuk spora. Ada bakteri-bakteri yang dia bisa membentuk spora, yang dia dibunuh oleh didesinfeksi dengan waktu yang lama dan konsentrasi yang tinggi pun kadang-kadang tidak mati juga, karena sporanya dia bisa bertahan lebih lama. Dan yang lebih besar lagi, kemampuan untuk bertahannya adalah kisah protozoa. Jadi artinya, nah di dalam konteks ini mungkin kita bisa menyatakan bahwa karena pada saat ini kita menggunakan standarnya biasanya bakteri E. coli, itu memang dia standar yang lebih rendah daripada kalau untuk membunuh virus, di mana konsen kita pada saat ini adalah virus COVID. Artinya dia sedikit lebih kuat daripada bakteri coli tersebut. Nah, untuk pengaruh yang lain, misalnya pengaruh pH, tadi sedikit juga sudah disampaikan oleh Pak Agus Sunarta. Jadi, apabila kita menggunakan desinfektan klor, maka pada pH rendah ini, itu kesetimbangan HOCl-nya lebih besar. Jadi, kalau kita menggunakan desinfektan klor gitu ya, maka klor tadi dia akan berubah menjadi HOCl dan HOCl-. Maka HOCl ini pada saat pH rendah dia akan lebih banyak. Dan HOCl ini memiliki muatan listrik yang netral dan dapat menembus sel bakteri dengan mudah, sehingga lebih efektif untuk desinfeksi. Sehingga dalam konteks ini, itu pH akan lebih efektif untuk membunuh bakteri, karena dia akan mengandung HOCl yang lebih besar. Ini contoh kasus. Nanti apabila kita menggunakan jenis-jenis desinfektan yang lain, mungkin dia akan mempunyai pengaruh yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari zat kimianya. Nah, bagian yang kedua yang ingin saya bahas sedikit adalah mengenai jenis desinfeksi. Sebenarnya desinfeksi, kalau mungkin kita di PDAM hanya mengenal klor, mungkin ada beberapa tempat sudah menggunakan UV, sudah menggunakan ozon, tapi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis desinfeksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama secara fisik, yang secara fisik ini berisi pemanasan, kemudian secara mekanis, kemudian secara penyinaran, termasuk di dalamnya sinar UV, kemudian fotoinaktivasi termasuk radiasi matahari, itu kita golongkan sebagai desinfeksi secara fisik. Nah, kemudian ada desinfeksi yang berikutnya yang secara kimiawi, itu yang sudah kita banyak praktekkan di PDAM, yaitu kita menggunakan senyawa klor dan klor dioksida untuk air minum, dan juga dipraktekkan untuk air buangan. Kemudian ada juga iodin yang biasa dipakai untuk kolam renang, brom yang dipakai untuk kolam renang di industri. Kemudian ada juga jenis-jenis desinfektan berupa zat asam atau zat basa, tetapi dia penggunaannya tertentu dan spesifik. Dan yang berikutnya juga kita biasa menggunakan ozon. Nah, sekedar bercerita bahwa di negara-negara Amerika itu mereka lebih senang menggunakan klor. Bahkan masyarakatnya ini sudah punya semacam pendapat bahwa kalau mereka bisa mencium bau klor di air mereka, walaupun tentu saja bukan bau yang sangat menyengat, tapi bau yang cukup begitu, ada klornya, maka mereka akan lebih nyaman untuk meminum air dari air PDAM mereka, air keran mereka. Tapi kalau nggak ada bau tersebut sama sekali, mereka khawatir jangan-jangan desinfeksinya tidak bagus. Artinya mereka sudah ada, masyarakat umum di Amerika mereka sudah begitu. Tetapi berbeda dengan
dengan orang-orang Eropa yang mereka biasa menggunakan desinfektan yang tidak berbasis klor. Kalau mereka membau klor sedikit, mereka nggak mau. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin kita mempunyai karakteristik masyarakat yang lebih beragam. Ada yang nggak masalah dengan klor, ada yang terbiasa dengan klor. Tapi intinya semua jenis desinfeksi tersebut dia mempunyai karakteristik yang masing-masing yang akan kita bisa pelajari. Nah, contoh desinfeksi secara mekanis. Jadi Bapak-bapak di PDAM sudah melaksanakan pengolahan air melalui sedimentasi, kemudian melalui saringan pasir, filtrasi, kemudian juga sedimentasi. Setelah filtrasi, sedimentasi yang dimaksud di awal di sini sedimentasi pre-sedimentasi yang belum menggunakan koagulasi, jadi sedimentasi tipe 1 yang dia mengendapkan suspended solid. Maka berdasarkan penelitian itu pre-sedimentasi saja dia sudah bisa mengurangi atau menyisihkan bakteri sebanyak 25-75%. Kemudian setelah kita melakukan koagulasi dan kemudian kita melakukan sedimentasi yang berikutnya tipe 2, maka reduksi bakteri bisa mencapai 90%. Dan yang terakhir dengan menggunakan saringan pasir itu reduksi bakteri juga bisa mencapai 60-90%. Jadi artinya walaupun kita tidak meniatkan unit-unit sedimentasi, kemudian koagulasi, sedimentasi, filtrasi tersebut sebagai sebuah unit desinfektan, tapi sebenarnya mereka juga mempunyai fungsi untuk menyisihkan bakteri. Itu terjadi di dalam pengolahan kita. Nah, ada penelitian yang dilaksanakan oleh Rao et al. Pada tahun 1988. Maka penyisian virus dengan koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi ini bisa dilihat di tabel ini. Jadi kalau inputnya atau inletnya sekian, kemudian mereka menghitung jumlah virus, tapi virus yang mereka gunakan waktu itu adalah virus polio, kemudian virus rotavirus, dan kemudian virus hepatitis A. Waktu itu tahun 88 belum ada virus COVID, jadi mereka belum melaksanakan penelitian mengenai virus COVID. Nah, itu untuk pengendapan saja bisa mencapai penyisihan virus sebesar 98%, 95%. Kemudian untuk filtrasi bisa sampai 99%. Artinya penyisihan desinfeksi secara mekanis ini termasuk powerful untuk menyisihkan mikroorganisme. Nah, yang berikutnya untuk sinar untuk jenis desinfeksi yang lain, untuk sinar ultraviolet misalnya, kita mungkin bapak-bapak juga sudah ada beberapa tempat yang menggunakan sinar ultraviolet. Biasanya ini digunakan di industri dan kemudian dia di skala yang tidak terlalu besar. Kami di ITB juga mempunyai tap water yang tapi sayangnya sekarang sedang tidak beroperasi. Tapi sebelumnya kita mengoperasikan tap water tersebut, kita buat untuk seluruh kampus di Ganesha. Maka desinfeksi yang kita gunakan adalah sinar ultraviolet. Dan sinar ultraviolet yang kita gunakan ini adalah ultraviolet tipe C, UFC, di mana dia punya panjang gelombang sekitar 280-100. Dan ini pada panjang gelombang 260 nanometer tersebut dia akan merusak DNA mikroba dan akan menyebabkan mikroba tidak akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, berdasarkan penelitian juga, maka UV juga bisa mengurangi beberapa jenis mikroorganisme Legionella pneumophila sampai 20 menit apabila menggunakan dosis 30.000 mikrowatt per second. Dan kemudian berdasarkan penelitian tersebut, maka US Public Health mereka menyampaikan bahwa dosis yang dianjurkan adalah 16.000. Nah, ini adalah desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet. Nah, kemudian yang berikutnya desinfeksi dengan senyawa klor. Ini yang paling umum yang kita gunakan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami di Jepang kebetulan saya dulu sekolah di Jepang, masih 75%, 85% instalasi pengolahan air di Jepang masih menggunakan instalasi konvensional dan menggunakan klor sebagai untuk desinfeksinya.
Nah, desinfeksi dengan senyawa klor ini dia mempunyai tahap yang pertama menghancurkan dinding sel, kemudian merubah permeabilitas sel, kemudian merubah sifat koli dari protoplasma, dan akhirnya menghambat aktivitas enzim dari mikroorganisme tersebut supaya mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita bisa memusnahkan bakteri dan kemudian mikroorganisme yang lain di dalam air ini, dia tergantung kepada waktu kontak yang kita berikan. Nah, ini kita ada beberapa penelitian yang kita sampaikan bahwa kalau kita menggunakan 0,14 mg per liter klor, itu dalam waktu 5 menit dia sudah bisa menghilangkan removalnya sampai 90% misalnya begitu. Dan kemudian kalau klornya konsentrasinya lebih kecil, 0,07 mg per liter atau 0,05 mg per liter, maka dia membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ini sama dengan konsep C dan T yang telah saya sampaikan tadi. Nah, saya ingin memperlihatkan gambar ini yang menyatakan bahwa yang menjadi standar sekarang kita gunakan di Indonesia dan di seluruh dunia itu adalah kalau kita melakukan kontrol untuk apakah air kita sudah layak minum atau tidak adalah bakteri coli. Nah, bakteri coli ini posisinya ada di sini. Dia ada di tengah-tengah di antara adenovirus, kemudian poliomyelitis virus dan Coxiella virus. Artinya ada kemungkinan bahwa desinfeksi yang kita buat sekarang itu cukup untuk membunuh bakteri coli, tapi ada kemungkinan belum cukup untuk membunuh virus COVID. Ada kemungkinan seperti itu. Apabila kita menggunakan durasi dan konsentrasi klor yang sekarang kita gunakan, dia CT-nya misalkan 0,024 sudah cukup untuk membunuh bakteri coli. Tapi apabila bakteri COVID ini dia mempunyai CT yang lebih besar, misalnya 1,2 atau 6,3, maka kita akan membutuhkan waktu kontak atau kemudian konsentrasi klor yang lebih besar untuk membunuh virus tersebut. Nah, dan hal yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bahwa di air kita mempunyai zat-zat yang lain, ada organik, ada amonia dan seterusnya. Dimana kalau kita membutuhkan klor, maka klor tersebut akan melakukan oksidasi terhadap senyawa-senyawa kimia tersebut sebelum dia bisa berfungsi sebagai desinfeksi. Sehingga Bapak-bapak mungkin juga sudah biasa melihat grafik ini, kita harus menambahkan dulu sejumlah klor sampai kita bisa mendapatkan breakpoint coordination. Nah, itu adalah jumlah klor yang harus kita bubuhkan sebelum klor bisa berfungsi sebagai desinfektan. Setelah itu, tambahan klor kita, tadi angka-angka 0,2 mg per liter yang disampaikan oleh Pak Agus, nah 0,2 mg per liter itu setelah kita tambahkan setelah breakpoint coordination tersebut. Kami pernah di ITB, kami pernah melaksanakan semacam penelitian gitu untuk bapak-bapak untuk melihat bagaimana efektivitas dari beberapa jenis senyawa klor, termasuk klor dioksida untuk membunuh bakteri. Dan memang ini kami menggunakan angka yang besar 0,5 gitu ya. Di 0,5 itu baru 100% bakteri bisa dimusnahkan. Tapi di saat DPJ plus 0,35 masih 99, ya artinya 99%. Kadang-kadang memang masih ada bakteri yang tidak bisa kita bunuh 100% itu masih ada. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut juga. Jadi di dalam studi kami melihat bahwa beberapa jenis senyawa klor kami menggunakan kalsium klorida, kemudian NaOCl, kemudian klor dioksida juga. Nah ini ya klor dioksida yang ungu ini dia mempunyai kekuatan yang memang lebih besar daripada jenis senyawa klor yang lain. Nah, selama ini untuk desinfektan klor di Indonesia itu biasanya kita membuatnya melalui beberapa jenis sumber. Yang pertama yang paling umum adalah berbentuk gas klor, di mana gas klor ini sifatnya toksik. Kemudian ya memang tadi sudah disampaikan bahwa dia memang kadang-kadang menyebabkan iritasi. Kemudian dia bersifat toksik, jadi kita harus benar-benar menghandle dengan sangat-sangat hati-hati. Ini klor yang paling umum digunakan di beberapa PDAM. Kemudian jenis klor yang kedua itu bentuk liquid.
biasanya natrium hipoklorit, NaOCl. Nah, dia berbentuk cair, jernih, dan kadar klornya dia hanya 50%. Sedangkan jenis bentuk klor yang berikutnya adalah kalsium hipoklorit atau kaporit. Nah, itu dia berbentuk granular, dia bisa berbentuk tablet, bisa berbentuk serbuk. Nah, kadar klornya bisa 65%. Ini biasanya kita sarankan untuk daerah-daerah yang debit pengalirannya tidak terlalu besar, maka dia akan mudah untuk menghandle dengan klor yang jenisnya tablet tersebut. Nah, yang berikutnya, yang ini masih jarang digunakan, tapi beberapa tempat di Amerika dia sudah menggunakan gas klor dioksida. Dia campuran dari NaCl2 dan Cl2. Dia lebih efektif pada pH tinggi dan tidak bereaksi dengan amonia dan tidak terbentuk senyawa trihalometan, tapi memang dia biayanya lebih mahal dibandingkan dengan klorinasi biasa. Nah, yang terakhir yang saya baru juga belum terlalu ahli ini dalam hal ini, saya mendengar bahwa memang sekarang sudah ada teknologi baru, yaitu electrochlorination, yaitu klorinasi dengan bahan baku garam. Jadi bapak-bapak menggunakan air garam. Nah, air garam itu nanti dielektrolisis untuk menghasilkan klor yang akan membunuh bakteri. Dan saya dengar ini nanti mungkin kita akan ada bahasan juga mengenai hal ini oleh pembicara yang lain. Nah, sampai kita pada bagian yang ketiga, yaitu amankah air yang kita gunakan dari COVID-19 ini. Nah, saya membahas ini mempertimbangkan mengenai keberadaan COVID pada air bersih dan kemudian juga mengenai keamanan sistem distribusi kita. Nah, untungnya saya sudah berusaha meng-cross-check beberapa data dan alhamdulillah sampai hari ini, untungnya sebagian besar proses pengolahan air konvensional dianggap bisa membunuh atau menghilangkan virus COVID secara efektif, baik dalam air maupun air limbah. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa walaupun standar kita adalah bakteri coli yang dia mempunyai CP yang rendah, ada virus-virus tertentu yang dia mempunyai CP yang tinggi, tetapi berdasarkan penelitian di beberapa negara, itu dosis klor yang kita bubuhkan pada saat ini, dia sudah sanggup juga membunuh virus COVID. Artinya virus COVID ini dia mempunyai CP yang tidak terlalu jauh berbeda dengan CP-nya dari bakteri coli yang sering kita jadikan sebagai parameter. Dan oksidasi dengan asam hipoklorit atau asam asetat dan inaktivasi oleh radiasi ultraviolet klorin itu semuanya dianggap bisa memusnahkan virus COVID tersebut. Bahkan kalau kita membicarakan mengenai pengolahan air limbah, kalau limbahnya menggunakan bioreaktor membran, maka bioreaktor membran itu karena dia mempunyai bakteri yang nempel di dalam filter, maka efek sinergis dari bakteri, mikroorganisme, dan filter tersebut juga secara fisik menyaring virus COVID tersebut juga. Itu beberapa informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Artinya, dengan standar prosedur yang telah kita laksanakan untuk mengolah air secara baik, untuk menghilangkan atau memusnahkan coli, kalau kita bisa menggunakan coli, maka kita bisa menyatakan bahwa virus COVID juga akan dimusnahkan juga. Nah, secara spesifik, ada peneliti dari International Water Association, yaitu Yongswoo Lee, di tahun 2019, dia mencoba menggunakan beberapa jenis desinfektan. Mereka pakai ozon, kemudian pakai UF, kemudian pakai sun filter dan seterusnya. Maka secara umum kombinasi dan opsi-opsi desinfektan tersebut semua bisa menghilangkan bakteri COVID. Artinya bakteri COVID tidak begitu susah sebenarnya dalam konteks ini, tidak begitu susah untuk dihilangkan dalam proses pengolahan air. Dan ketika kita menggunakan klor dan residual klornya hanya 0,1 mg per liter, itu pun masih bisa menjaga supaya COVID tidak tumbuh di dalam air tersebut. Nah, bahkan saya juga mencoba, jadi dari beberapa paper-paper saya coba mempelajari paper-paper yang keluar pada masa-masa COVID ini. Ya, saya coba searching dengan water COVID, kemudian saya coba searching water disinfection, kemudian drinking water dan seterusnya. Tidak pernah ada satupun paper yang membahas mengenai keberadaan COVID di drinking water. Jadi artinya paper-paper yang muncul pada hari ini, paper-paper ilmiah yang muncul pada hari ini, dia confirm dengan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah, WHO, kemudian dari CDC,
yang menyatakan bahwa memang COVID tidak tumbuh di air minum dengan pengolahan konvensional yang sudah ada. Jadi artinya kalau berdasarkan rekomendasi dari US EPA, Environmental Protection Agency, mereka merekomendasikan penduduk Amerika silahkan menggunakan air minum dari keran seperti biasa. Ini karena mereka sudah, kalau di Amerika mereka sistem distribusinya bagus, jadi mereka bisa meminum air langsung dari keran. Dan WHO juga menyatakan bahwa keberadaan virus COVID belum terdeteksi dalam sistem penyaringan air minum, dan berdasarkan bukti saat ini risiko terhadap sistem spam rendah. Dan juga Center for Disease Control and Prevention dari Amerika, mereka juga menyatakan bahwa virus yang menyebabkan COVID tidak terdeteksi dalam air minum, sehingga mereka juga menyatakan bahwa metode pengolahan konvensional menggunakan filtrasi, desinfeksi, kemudian yang umum kita gunakan itu efektif untuk membunuh virus COVID. Nah, kita sampai pada bagian yang harus menjadi concern kita. Walaupun di air minum tidak ada bakteri COVID, tetapi COVID ditemukan pada air limbah. Ini sudah penelitian sudah banyak juga yang menyatakan bahwa di banyak air limbah COVID ditemukan pada air limbah tersebut. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bahwa kita mempunyai reliabilitas sistem perpipaan distribusi yang kita sama-sama tahu masih sangat rendah. Kebocoran air dalam sistem distribusi masih tinggi. NRW rata-rata di kisaran 30-35% itu artinya kebocoran sistem distribusi diperkirakan masih di kisaran 20%. Artinya, pipa-pipa distribusi kita masih banyak yang bocor. Dan satu masalah lagi adalah, kalau pipa distribusi kita bocor, tapi dia selalu ada air, itu lumpur yang ada dari luar, dia tidak bisa masuk ke dalam. Tetapi masalahnya adalah, di beberapa kota, sistem distribusi kita dibuat giliran. Jadi ada saat ketika pipa-pipa distribusi kita kosong. Nah, pada saat pipa kosong tersebut, maka lumpur-lumpur yang ada kemungkinan juga berupa limbah yang berada di sekitarnya, dia bisa masuk dalam sistem distribusi perpipaan. Dan itu berarti air yang telah aman saat keluar dari IPA, dia masih ada kemungkinan terkontaminasi dengan virus COVID dari limbah karena pipa distribusi kita yang belum aman. Jadi itu analisis saya yang patut menjadi perhatian dari kita. Jadi artinya walaupun mungkin pengolahan kita sudah oke, tapi mungkin kita perlu waspada bahwa sistem distribusi masih belum reliable. Dan tadi mungkin saran dari Pak Agus Sunara bahwa karena kita bisa membuat supaya disinfektan kita bisa terus berlanjut di sistem distribusi, mungkin kita perlu memperhitungkan berapa sisa klor yang harus kita tambahkan supaya memang dia tetap bisa membunuh bakteri di sistem distribusi tersebut. Jadi secara umum itu yang ingin menjadi bahasan saya bagi PDAM. Jadi walaupun di IPA-nya sendiri sudah oke, tetapi dalam sistem distribusi kita masih harus waspada. Nah, bagi masyarakat mungkin kita karena keterbatasan sistem distribusi kita tersebut, mungkin kita bisa menyarankan beberapa hal yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk menggunakan air secara aman di rumah. Tentu saja yang pertama, kita menyarankan supaya masyarakat memasak air. Jadi memasak air ini dia sudah pasti membunuh virus. Jadi dan apabila untuk jenis virus COVID, kita bisa meyakinkan bahwa virus COVID juga akan bisa dibunuh dimusnahkan dengan dimasak. Dengan deterjen aja dia bisa mati, maka dengan dimasak dia akan mati juga. Nah, yang berikutnya, kalau kita mau agak lain begitu, kita menyarankan ada yang semacam sunlight exposure. Jadi, bagaimana kita mengekspos air kita di matahari, dan ini disarankan juga oleh WHO. Jadi kita masukkan air ke dalam botol, kita kosongkan seperempatnya, kemudian kita tutup, kita kocok, kemudian kita letakkan di matahari selama 1 hari. Nah, ini katanya mematikan hampir seluruh bakteri dan virus. Simple, mudah, murah, tidak merubah rasa air, cuman mengingat memang butuh waktu yang lama, 12 jam, mungkin 24 jam. Tapi dia tidak menghilangkan kotoran, ya. Jadi kotorannya harus disaring dulu. Nah, kemudian juga ada jenis, kita menyampaikan ini buat masyarakat yang mereka belum mendapatkan PDAM, jadi mereka mendapatkan air dari sumber yang lain. Maka dengan cara mengendapkan, itu juga tadi kita sudah sampaikan, virus bisa disisihkan sampai 75%.
Kemudian menyaring air dengan kain, ini juga yang disarankan oleh WHO. Jadi ketika para masyarakat kita yang belum punya air dari PDAM, dia memasukkan air dari sumber yang entah sungai, entah sumur, dia memasukkan air ke dalam jerigen, disaring dulu dengan kain. Nah, ini juga akan mengurangi konsentrasi bakteri yang ada di dalam dan virus yang ada di dalam air. Dan yang terakhir, yang paling sederhana itu adalah ada 3-pot treatment. Jadi kita punya 3 botol atau 3 tempat air begitu. Air kita masukkan ke tempat yang pertama, nanti setelah 1 hari kita tuangkan ke tempat yang kedua, setelah 3 hari kita tuangkan ke tempat yang ketiga, kita baru minum di hari keempat dari pot yang ketiga. Nah, itu juga akan menyisihkan bakteri, dalam 1 pot menyisihkan bakteri sampai 50%, sehingga nanti bakteri yang tersisa sudah sangat sedikit. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari saya yang mengenai desinfeksi. Intinya adalah bahwa kita insya Allah sudah cukup aman dengan proses desinfeksi yang kita lakukan dengan core dan dengan proses konvensional yang kita lakukan. Tapi kita memang masih harus waspada dengan kemungkinan adanya virus yang masuk dalam sistem distribusi kita. Ketika sampai ke pelanggan, kemungkinan virus masuk melalui sistem distribusi karena sistem distribusi kita yang mungkin masih bocor. Jadi mungkin ini sharing dari saya, semoga ada manfaatnya dan saya sangat senang sekali nanti kalau kita bisa berdiskusi dan saling sharing juga dengan bapak-bapak yang lain. Demikian saya kembalikan waktu kepada Mbak Desi selaku moderator. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih atas paparannya Pak Rafiq Iqbal yang sangat ekspert dan mudah diterima dalam menjelaskan mengenai proses desinfeksi dan karakteristiknya dalam membunuh virus dan bakteri. Bapak Ibu, Bapak Rafiq Iqbal ini telah mereview riset terbaru tentang COVID-19 pada media air. Begitu ya Pak Rafiq ya? Protokol disinfeksi teoritis dan yang direkomendasikan oleh WHO. Penerapannya dalam proses pengolahan air oleh penyelenggara SPAM di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang digarisbawahi dari penjelasan Pak Taufik Iqbal, yaitu hingga saat ini tidak ada bukti mengenai virus COVID-19 terdapat di pengolahan air konvensional yang menggunakan proses filtrasi dan desinfeksi seperti yang dilakukan di sebagian besar PDAM di Indonesia. Penggunaan desinfeksi senyawa klor dengan sisa klor 0,5 mg per liter dengan setidaknya 20 hingga 30 menit waktu kontak dengan pH kurang dari 8 sangat efektif dalam membunuh virus corona. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, makin siang makin panas dan makin menarik ya diskusi kita hari ini. Dan semakin banyak pula yang gabung dengan kita. Setidaknya ada 230 peserta yang masih setia bersama kita di sini. Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya saya undang dengan hormat narasumber yang kedua, yaitu Bapak Teddy Gatot. Beliau dari PT Glory Citra Muda Perkasa, yang merupakan perusahaan yang menawarkan total solution untuk penerapan green technology di bidang desinfeksi dan pengolahan limbah khusus di IPA dan IPAL. Oke, pertama-tama tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Serta saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada atas undangan dari Pak Agus Sunara dan teman-teman Perpamsi, yang dimana saya pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan paparan. Pertama-tama perkenalkanlah saya Teddy Gatot dari PT Glory Citra Muda Perkasa. Kami PT Glory adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang desinfektasi untuk air bersih maupun air limbah. Jadi kita di Indonesia, kita ini memakai beberapa sistem. Kita ada sistem ozon, ada sistem UV, dan ada sistem elektrokoronasi. Nah, di sore hari ini, Teddy akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan electroconation system sebagai alternatif to chlorine gas. Nah, mungkin untuk teman-teman, contohnya mungkin ada teman-teman seperti dari PDM Banjarmasin, mungkin PDM Surasembada, atau mungkin PDM yang saya belum tersebutkan, yang sudah pernah memakai sistem elektrokoronasi sistem. Nah, elektrokoronasi sistem and alternative to chlorine gas. Mereknya adalah merek Dinosol, buatan Jerman.
Terus, kenapa kita menawarkan elektrokoordinasi sistem? Karena awalnya adalah pengalaman Teddy suatu di PDM waktu kita marketing alat-alat lain, di mana kita temukan di PDM itu ada 2 kendala, yaitu kendala pertama adalah ketersediaan gas klor yang sangat terbatas, khususnya untuk teman-teman yang PDM-nya di luar Pulau Jawa. Kedua adalah berbahayanya gas klor, karena gas klor itu adalah kategori senjata kimia dalam industri militer. Risiko berbahaya, keselamatan adalah safety nomor 1. Terus di IPA, itu ada risiko karyawan dan anggota IPA yang biasanya duduk berdekatan dengan penyimpanan gas CL2 di jalan raya, seperti yang tadi Pak Agus Sunara bicarakan, transportasi pada awalnya, suatu pengiriman gas CL2 via truk, di mana orang sangat ramai termasuk diri kita sendiri. Nah, ini yang mau Teddy bicarakan sebenarnya. Jadi, sewaktu saya melakukan presentasi di PDM-PDM di Indonesia, selalu saya tekankan, Pak, kita selalu ingat ya, bahwa gas klor itu sebenarnya bukan sahabat PDAM. Gas klor itu adalah masuk ke dalam kategori senjata kimia di dunia militer. Jadi saya bolak-balik ingatkan, tujuannya bukan supaya segera membeli elektrokoordinasi, bukan. Tujuannya saya ingin teman-teman aware, artinya berhati-hati ya, aware ya, bahwa itu senjata. Jadi kita harus extra security terhadap gas klor yang ada di IPA. Itu sebenarnya tujuan saya. Jadi kalau bisa dibaca di sini ya, ini ada tentang semuanya cuplikan dari koran-koran internasional yang saya ambil, bahwa ini gas berbahaya dan dipakai di masa perang di Suriah ataupun di Irak, untuk membunuh manusia. Mungkin slide berikutnya. Nah, kalau bicara gas klor itu pertama dibuat pada tahun 1915. Yaitu dibuat untuk Perang Dunia Pertama. Memang tujuan awalnya ya membunuh manusia. Pertama kali, kalau saya tidak salah, militer yang memakai gas klor itu adalah Jerman. Itu adalah tentang gas klor. Terus, nah ini yang dimaksud malapetaka yang ditransportasi. Mungkin di Indonesia nggak pernah terjadi, tapi di negara lain, contohnya di Cina, ini terjadi kecelakaan suatu transportasi gas klor. Ini faktanya. Terus tadi. Oke. Nah, ini adalah hasil reaksi kimia perbandingan antara gas CL2 dan elektrokoordinasi. Di mana sama-sama kita membentuk HOCl kalau dicampur dengan H2O. Cuma perbedaannya, kalau gas klor, dia pasti tercipta suasana asam, karena produk akhirnya HCl. Tapi di elektrokoordinasi dengan hasil NaOCl, dia tetap akan membentuk basa kaustik. Sama-sama ada HCl, tapi plus kaustik. Sehingga untuk PDM-PDM tertentu, bisa terjadi penghematan atau pengurangan, ataupun sama sekali nggak ada dipakai lagi yang namanya soda as ataupun kapur untuk menaikkan pH air. Jadi tergantung PDM masing-masing. Nah, HCl, NaOH. Nah, inilah adalah rangkaian sistem elektrokoordinasi. Jadi yang kita bicara elektrokoordinasi itu rangkaiannya seperti ini. Air lunak, garam, listrik, outputnya adalah NaOCl dengan konsentrasi 0,5% sampai 0,7%. Dan produk sampingannya ada gas hidrogen. Nah, perlu tadi disampaikan, NaOCl yang dibentuk elektrokoordinasi, yang terbentuk dari hasil elektrokoordinasi, konsentrasinya berbeda dengan NaOCl yang terbentuk oleh proses industri. Bedanya di konsentrasi hyponya. Kalau yang industri lebih kurang 10-12%, kalau NaOCl yang terbentuk oleh proses elektrokoordinasi itu hanya 0,5% sampai 0,7%. Ada yang sampai 0,8%. Nah,
Keuntungan sistem penggunaan NOC on-site. Pertama, keselamatan adalah keutamaan, pengiriman, operasi, dan penyimpanan. Kedua, green technology. Ketiga, kandungan residual klorin yang stabil dan dosis sekunder. Keempat, penggunaan mikroorganisme super. Kelima, mengatasi atau menghilangkan biofilm. Keenam, mengurangi terbentuknya trihalometan. Ketujuh, meningkatkan kualitas air, rasa, dan bau. Terakhir, tidak bergantung pada penyediaan pabrik gas klor atau kaporit. Inilah adalah keuntungan daripada pemakaian sistem elektrokoordinasi. Jadi, kenapa saya membahas ini agak lama? Kalau dulu saya suatu melakukan presentasi di PDM, tadi selalu berbicara safety first. Makanya di dalam slide saya tetap keselamatan nomor 1. Tapi setelah saya 7 tahun, mungkin 8 tahun saya keliling PDAM, saya merasakan lebih elok, lebih nyaman kalau saya bicara yang terakhir. Tidak bergantung pada penyediaan atau pabrikan gas klor atau kaporit. Karena di sini yang terakhir ini ada ilmu risk management. Jadi, tadi sebenarnya berusaha mengubah untuk mengajak teman-teman PDM itu untuk kita mindset ya, kita merubah mindset dong. Kita merubah mindset. Karena kita jangan terlalu tergantung pada satu produk gas klor. Di mana seperti kita tahu di Indonesia bahwa pabrik gas klor, pabrik kaporit itu cuma satu. Yang melayani kita semuanya loh, anggota Perpamsi. Anggota Perpamsi itu kalau saya tidak salah itu ada 436, lebih kurang. Jadi menurut saya itu agak terlalu riskan ya, sangat risiko sekali. Gimana bisa dibayangkan kalau pabrik itu 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu lah terjadi masalah, sehingga pasti akan terjadi kelangkaan klor. Nah, kita kayaknya kalau kita sebagai penyedia air minum ke masyarakat yang total penduduk Indonesia 260 juta jiwa, kalau kita pakai kata untung-untungan kayaknya kurang tepat. Wah, untung saja. Kenapa? Karena rakyat Indonesia selalu minum air setelah dimasak. Ya, selalu itu kita bilang, untung saja. Kalau sebagian masyarakat mampu membeli air mineral, air botol mineral yang sudah bersih. Jadi kalau asik kita pakai kata untung, kita tidak akan bisa merubah mindset. Nah, makanya tadi berani menawarkan diri tentang elektrokoordinasi di Indonesia ini. Nah, kalau slide saya berikutnya ini ada tentang konfigurasi pemasangan elektrokoordinasi di PDAM. Tapi ini untuk instalasi 200 liter per detik ke atas. Ini ada konfigurasinya yang mungkin teman-teman contohnya di PDM Banjarmasin, mungkin Pak Murdadi, Pak Julbardi pasti sudah familiar lah dengan gambar ini, termasuk Bu Devona dari PDM Sudah Sembada. Terus kalau untuk di slide ini tadi nggak bicara banyak, karena ini adalah konfigurasi schematic drawing daripada elektrokoordinasi. Nah, ini adalah instalasi untuk kapasitas yang 100 liter ke bawah, elektrokoordinasi, tapi untuk kapasitas yang kecil. Nah, ini dipakai oleh teman-teman di PDM Kota Bogor juga pakai, di PDM Bali, khususnya Bali, ini banyak terpasang, baik di IPA, baik di IPAL, baik di TPA. Kalau PDM-nya, PDM Kota Denpasar terpakai, PDM Kabupaten Badung, PDM Singaraja banyak memakai yang seperti ini, yang kecil. Nah, ini yang untuk instalasi yang menengah. Ini yang lebih kurang 200 sampai 300 liter per detik lah untuk IPA-nya. Nah, ini banyak terpasang di PDM, contohnya tempatnya PDM Intan Banjar, termasuk tempatnya PDM Sudah Sembada, PDM Tirtana di Medan, dan PDAM Pontianak. Nah, ini instalasi yang paling besar, ini terpasang di tempatnya Pak Murdadi dan Pak Julbardi, PDM Banjarmasin. Jadi, elektrokoordinasi
terbesar sekarang ini terpasang dengan kapasitas 4 kg per jam CL2 untuk IPA 600 liter per detik dengan injeksi kalau saya tidak salah 4 ppm. Ini terpasang di PDM Banjarmasin, tempatnya Pak Murdadi dan Pak Julbardi. Nah, kelebihan elektrokoordinasi yang terbukti di lapangan adalah zero safety risk, plan dan publik, don't need safety atau leak control device, don't need ERP. ERP itu adalah emergency response team, don't need specialized crisis team. Nah, ini yang tadi saya bilang, reduce line usage. Kalau di sini kita pasti kata reduce, sebenarnya sudah menghilangkan pemakaian tawas ataupun soda as. Soda as bukan tawas, mohon maaf, Nunsu. Pemakaian soda as dan kapur, zat kapur. Sama improve water quality. Nah, kalau di elektrokoordinasi, ini pemakaian elektrokoordinasi ini berbanding terbalik dengan Amerika. Kalau orang Amerika seperti tadi kata Pak Rafiq Iqbal, menyukai bau klor, karena elektrokoordinasi berasal dari Eropa, Jerman, maka setelah pakai elektrokoordinasi, tidak akan tercium bau klor. Itu berbanding terbalik. Oh. Ya mungkin itu saja. Nah mungkin Teddy juga punya tambahan sedikit. Mungkin nanti saya juga bisa silaturahmi atau sambil bertukar pikiran dengan Pak Rafiq Iqbal. Menurut Teddy, Pak, mungkin teman-teman PDM sekalian, kalau menurut hemat kita harus kita akuilah bahwa proses desinfektasi yang ada di PDM sekarang, kalau menurut Teddy itu harus ditingkatkan kualitasnya. Ini bukan dalam tahap jualan ya. Kenapa? Karena sekarang di dunia ini rata-rata sudah menggabungkan yang namanya AOP, Advanced Oxidation Process. Advanced Oxidation Process. Nah, AOP di PDAM di Indonesia pertama kali, itu mungkin saya bukan promosi Pak ya, tapi kita sharing. Itu bisa dilihat di PDAM Kota Denpasar. Tepatnya IPA Waribang. Di mana menggabungkan sistem UVC dengan sistem elektrokoordinasi. Nah, mungkin itu saja bisa tadi sampaikan. Mungkin hal-hal lainnya bisa nanti Pak Rafiq, Pak Iqbal yang juga memberikan komentar atau apa. Mungkin terima kasih Bu Desi atas waktunya teman-teman semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy Gatot atas penjelasannya. Sangat jelas sekali. Ternyata ada beberapa alternatif bahan desinfektan ya Pak ya, yang ramah lingkungan, low cost, dan tersedia banyak di pasaran. Yaitu selain klor, ada juga NaOCl yang lebih aman karena pembentukan trihalometannya lebih sedikit. Baik, tidak panjang lebar lagi. Akan saya panggilkan narasumber yang ketiga, yaitu Saudara Faiz Abdurrahman. Saudara Faiz Abdurrahman ini sebagai Unit Head Utilitas IPA Pejompongan 1 Palija akan memaparkan penjelasannya secara langsung proses koordinasi secara live. Nah ini beda dari Pak Rafiq Iqbal dan Pak Teddy tadi menjelaskan di ruangan. Nah kali ini Saudara Faiz Abdurrahman akan menjelaskan dari Control Room IPA Pejompongan. Pak Faiz Abdurrahman? Iya, silakan. Waktu dan selamat siang. Silakan. Perkenalkan, saya Faiz dari Palija IPA 1 Pejompongan Jakarta. Akan menjelaskan secara singkat video mengenai proses desinfeksi di IPA Pejompongan 1. Palija IPA 1 Pejompongan mengolah air baku yang berasal dari air permukaan yang bersumber dari Waduk Jatiluhur melalui Tarum Kanal Barat di bawah naungan PJT 2, serta tambahan dari Kanal Banjir Barat. IPA Pejompongan 1 mendistribusikan air bersih sebesar 2.650 LPS ke masyarakat bagian Barat Jakarta. Dalam prosesnya, IPA Pejompongan 1 menggunakan klorin sebagai desinfektan di akhir proses. Fasilitas klorinasi yang kami miliki
terdiri dari yang pertama, ruang penyimpanan tabung klorin dengan kapasitas tabung 1 ton dengan kapasitas storage 12 tabung. Ruangan juga dilengkapi dengan sistem perpindahan tabung secara otomatis dan timbangan digital sehingga kami bisa pantau konsumsi hariannya. Aktivitas operator di ruangan ini hanya dilakukan pada saat loading-unloading tabung. Yang kedua, ruang klorinator. Ruang klorinator terdiri dari 3 klorinator. Unit yang beroperasi ialah nomor 2 dengan dosis 45% atau setara dengan 60 kg per 24 jam atau sekitar 2 ppm. Pompa injektor yang digunakan untuk mentransfer klorin ke titik injeksi di 4 reservoir dengan waktu tinggal 3 jam. Sebagai informasi, IPA 1 tidak ada pH adjuster treatment baik di awal maupun di akhir proses dikarenakan sudah memenuhi kriteria dari Permenkes. Berikutnya evaporator. IPA 1 memiliki 2 evaporator dengan 1 unit operasi dan 1 unit standby. Kemudian, fasilitas klorin kami juga dilengkapi dengan sistem netralisasi yang berfungsi jika terjadi kebocoran klorin. Sistem ini selalu kami uji setiap hari Jumat, seminggu sekali. Pendosisan klorin dilakukan secara otomatis dan dapat dioperasikan melalui SCADA sistem atau Topkapi. Dosis klorinator saat ini 45% atau setara dengan 60 kg per 24 jam dan menghasilkan free chlor sebesar minimal 0,5 mg per liter. Besaran tersebut berdasarkan jurnal EHS Water Advice Note to Environmental Health Safety on COVID-19 in Chlorinated Drinking Water Supplies yang terbit Maret 2020. Kami juga melakukan pantauan kualitas air olahan melalui online analyzer yang bisa dipantau secara online real time. Selain itu, kami juga melakukan verifikasi data online analyzer dengan pengujian manual melalui laboratorium. Demikian pemaparan kami mengenai fasilitas klorin di IPA Pejompongan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Kak Faiz atas penjelasannya. Sangat inspiratif dan sangat jelas. Ini kami sampai diajak jalan-jalan ya, secara virtual di IPA Pejompongan. Terima kasih sekali lagi. Oke, berikutnya dari pemaparan materi, saat ini kita akan memulai diskusi. Bapak Ibu, silahkan untuk melayangkan beberapa pertanyaan. Oh, baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh teman-teman panitia. Pertanyaan yang pertama dari Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Bapak Zurmanzani. Selamat siang Pak Zurmanzani. Beliau menanyakan mengenai selain pembuatan pos-pos klor, apakah ada solusi lain agar air yang didistribusikan ke konsumen masih ada sisa klornya? Pertanyaan yang kedua dari Bapak Teguh Cahyono dari PT Adaro. Apa kabar Pak Teguh? Masih negatif ya Pak? Beliau menanyakan mengenai bagaimana menghindari trihalometan pada proses klorinasi dan apa resiko trihalometan terhadap manusia. Dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Muhammad Thohir. Selamat siang, Pak Muhammad Thohir. Beliau menanyakan mengenai dengan hanya indikator tercium favorit, apa sudah dapat dinyatakan air itu aman diminum secara langsung. Silakan kepada Bapak narasumber untuk menjawab 3 pertanyaan pertama dulu ya Pak. Silakan mungkin dimulai dari Bapak Pak Raufik Iqbal, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak-Bapak. Jadi yang pertama mengenai cara selain menggunakan pos-pos koordinasi di sistem distribusi, terus terang saya nggak punya ide lain Pak. Jadi memang
itu yang paling memungkinkan, karena kalau kita semua kita tumpuk di awal, maka dia ada kemungkinan dia terlalu tinggi di daerah-daerah yang terlalu dekat dengan sumber. Tetapi nanti kalau karena kita mau mengejar sampai titik terjauh masih ada, maka kemudian ya di yang di dekat-dekat sumber masih terlalu besar. Jadi memang mohon maaf, saya belum punya ide yang lain. Yang setahu saya belum ada ide yang lain untuk memberikan sisa klor di daerah selain menggunakan pos koordinasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai THM tadi. Jadi THM ini senyawa yang akan disetengahrai sebagai senyawa karsinogenik, artinya dia menimbulkan kanker. Jadi memang dia dianjurkan untuk dihindari. Nah, jadi yang kita biasa lakukan adalah bahwa apabila karena senyawa THM ini terbentuk ketika klor kita mengoksidasi senyawa-senyawa organik. Dan itu biasanya banyak terjadi apabila kita menggunakan sumber-sumber air yang dari danau misalnya, yang dia banyak mengandung algae, kemudian banyak mengandung organik yang ada di permukaan. Nah, jadi preklorina kita memang disarankan kita harus menyisihkan dahulu organik yang ada di dalam air baku tersebut, sehingga nanti dia ketika dioksidasi oleh klor, dia tidak terbentuk zat-zat yang karsinogenik tadi. Yang pertama, menghilangkan senyawa-senyawa penyebabnya itu. Jadi sebelum dilakukan klorinasi. Jadi yang paling sering adalah TOC atau organik. Dan kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat absorpsi dengan karbon aktif di akhir. Jadi kalau memang sudah terbentuk juga, kalau memang zat organiknya sangat banyak, susah untuk disisihkan semuanya, maka dianjurkan kita menggunakan absorpsi karbon aktif di akhir gitu ya, untuk menghilangkan THM tersebut. Dan kemudian yang terakhir ya alternatif desinfektan yang tidak menimbulkan THM, misalnya menggunakan kloramin atau ozon atau ultraviolet. Dan saya belum tahu ini, mohon maaf, nanti mungkin Pak Teddy bisa memberikan sharingnya bahwa apakah elektroklorinasi dari air garam tersebut apakah bisa menimbulkan THM atau tidak, mungkin bisa di-share. Seandainya tidak, itu juga mungkin bisa jadi solusi bagi menghindarkan THM. Kemudian satu pertanyaan terakhir itu saya lupa tadi pertanyaannya. Ini Pak, apakah hanya dengan indikator tercium kaporit ya, itu? Betul. Ya, seperti yang di Amerika ya Pak, kalau tercium kaporitnya jadi tenang gitu. Bagaimana Pak? Ya, itu kalau dari sisi bakteri, dari sisi mikroorganisme memang ya. Jadi kalau memang sudah ada klor, tapi memang kalau baunya terlalu kuat juga justru tidak enak dan bahkan mungkin membahayakan juga. Jadi ada tetapi tidak terlalu banyak. Angkanya 0,1, 0,2 mg per liter itu angka yang pas. Nah, kalau memang sudah ada, maka saya sebagai artinya yang saya tahu sudah aman. Dari sisi mikroorganisme. Kita tidak bicara mengenai kalau ada yang lain-lain ya Pak ya, kalau misalkan ada THM dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ini urusannya dengan COVID dan urusannya dengan mikroorganisme, memang kalau ada bau kaporit yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu menyengat, yang menyebabkan justru nanti membuat masalah yang baru, itu saya yakin itu sudah cukup untuk membunuh bakteri. Itu mungkin sedikit dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Rafiq Iqbal. Mungkin dari Pak Teddy Gatot bisa menambahkan Pak? Menambahkan jawaban, terutama untuk ini, pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana menghindari trihalometan pada proses klorinasi? Jadi kalau perihal tentang, tadi ya saya lihat ada pertanyaan dari Bu Mutia ya, Mutia Irhama, Perumda, TKR Tangerang ya. Dan seperti yang tadi dibahas juga oleh Pak Rawi Iqbal mengenai trihalometan. Nah, perlu tadi sampaikan, perlu tadi sampaikan bahwa yang namanya alat desinfektasi berbasis klor. Artinya berbasis klor itu berbasis garam. Segala sesuatu yang berbasis garam pasti punya resiko untuk membentuk ada HOCl sehingga beresiko membentuk trihalometan. Itu pasti ada. Yang namanya garam, mau apapun, mau gas klor, mau kaporet, mau NaOCl, mau elektrokornasi, itu pasti confirm. Tidak ada bisa menghilangkan itu.
Cuman, kenapa tadi di slide saya kita pakai istilah mengurangi terbentuknya halometan? Kalau dibandingkan dengan gas klor, kita bicara kalau dibandingkan dengan gas klor, di mana zat gas itu kan tidak bisa terukur secara pasti dibandingkan dengan zat cair ataupun zat padat lainnya. Sehingga kalau kita injeksinya seperti gas klor yang sering berlebihan, maka itu lebih memungkinkan untuk injeksi berlebih dibandingkan dengan zat cair. Itu yang kita maksudkan dengan mengurangi terbentuknya trihalometan. Bukan tidak terbentuk. Makanya di dalam slide saya, kita tidak pernah buat kata tidak membentuk. Mengurangi. Karena menginjeksinya lebih terukur. Saya kasih ilustrasi, selain injeksi yang terukur. Mungkin tadi di slide saya ada sisa waktu klor yang mantap. Salah satu keunggulan elektrokornasi adalah sisa waktu klor yang stabil. Sisa klornya stabil. Saya kasih contoh, kami pernah bereksperimen di Malaysia dengan Universitas Malaysia dan PDAM Melaka, bahwa caranya gini, kita injeksi di awal 1,5 ppm pada jarak 50 km atau ada sampai jarak 80 km, kita masih ada sisa klor, lebih kurang fluktuatif ya, 0,7, 0,8, 0,6 fluktuatif. Jadi itu yang kita masukkan, sehingga operator tidak perlu menginjeksi terlalu berlebihan dari awal. Nah, itu yang kita masukkan dengan mengurangi terbentuknya trihalometan, karena kita dari sejak awal tidak menginjeksi secara berlebihan. Disebabkan oleh kemampuan hipoklorit yang dihasilkan oleh sistem elektrokornasi itu stabil, karena dia hanya 0,5% sampai 0,7%. Kuncinya di sana, kestabilan daripada larutan hipoklorit yang dihasilkan oleh suatu proses elektrokornasi. Mungkin bagi teman-teman yang operator langsung, contohnya ya kebetulan ini salam juga buat Pak Dirtek dari PDAM Banjarmasin dan tim yang sudah pernah mempergunakan, mungkin ya juga bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dari saya ya. Itu. Mungkin itu saja penjelasan saya, Bu Desi, dan mungkin menjawab tadi ke Pak Rafiq Iqbal juga. Dan makanya tadi saya bicara yang bagus itu memang seperti yang disampaikan Pak Rafiq Iqbal, ozon, UV, memang itulah yang paling benar. Cuman kelemahannya, ozon, UV, dan yang lainnya tidak punya sisa klor. Untuk sekarang ini mungkin di dunia desinfektasi, satu-satunya masih bisa meninggalkan sisa klor itu cuman desinfektasi yang berbasis dari bahan baku garam. Mau kaporit, mau gas klor, mau NaOCl, mau elektrokornasi, itu dia semua. Nah, makanya saya selalu berusaha menggabungkan AOP. Jadi, preklorinasi, kalau di Indonesia saya bicara ozon masih jauh lah. Karena masalah murah, mahal. Jadi, lebih baik saya bicara UV. Jadi, preklorinasi kita pakai UV, diinjeksinya supaya ada sisa klor, boleh pakai elektrokornasi, mau pakai gas boleh, mau pakai kaporit boleh, monggo. Mana yang lebih efisien. Tapi yang di awalnya itu harus ada UV. Karena seperti tadi ulasan dari Pak Rafiq Iqbal, perlu kita ingat loh, bahwa klor itu klor, mau gas klor, mau kaporit, mau elektrokornasi, mau natrium hipoklorit, itu bukan Superman atau Wonder Woman yang bisa mengeliminasi semua bakteri, virus, protozoa. Tidak semua ya. Dan sebagian tugasnya ada di ultraviolet. Nah, mungkin nanti ya mohon bantuan juga dari Pak Rafi, Pak Iqbal, mungkin teman-teman di ITB yang mana ahli di bidang ultraviolet bisa menjabarkan perbedaannya, mana yang bagus, mana lebih bagus, mana kekurangan, sehingga harus digabungkan. Memang nggak bisa satu, harus digabungkan. Itu yang kita bilang AOP, Advanced Oxidation Process. Mungkin itu dari saya, Bu Desi. Sisanya saya serahkan ke teman-teman. Mohon maaf ya jika ada kata-kata saya salah.
Saya mohon maaf nih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas tambahan jawabannya Pak Teddy Gatot. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Gus Rizal, Pak Gus Rizal ya, dari Universitas Tanjung Pura. Pertanyaan dari beliau, apakah sudah ada kajian yang menemukan virus corona di dalam air, terutama air dari PDAM? Jika pernah ditemukan, bagaimana penanganan yang dilakukan? Pertanyaan yang kedua dari DLH Magelang, Pak Robi. Apa kabar Pak Robi? Beliau menanyakan mengenai bagaimana cara mempreparasi sampel limbah rumah sakit agar bebas dari COVID-19. Dan pertanyaan yang berikutnya, yang keenam, dari Devona Chandrawati. Beliau menanyakan mengenai apakah di dalam pipa jaringan ada pertumbuhan bakteri dalam bentuk biofilm dan bagaimana cara membunuh bakteri yang sudah tumbuh di dalam pipa jaringan tersebut. Baik, 3 pertanyaan dulu untuk silakan dijawab kepada narasumber Pak Rafiq Iqbal. Saya coba menjawab. Jadi yang pertama tentang pertanyaan dari Pak Gus Rizal mengenai virus corona dalam air. Kalau di air limbah sudah banyak Pak ditemukan, tetapi kalau di air PDAM, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah saya mendapatkan paper atau laporan yang menyatakan keberadaan air virus COVID di air PDAM, di air minum. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa insya Allah dengan proses desinfeksi yang kita laksanakan secara konvensional itu sudah mencukupi untuk membunuh bakteri COVID. Jadi insya Allah aman. Yang belum yang tadi itu kalau misalkan memang kita cek di sistem distribusi, yang karena sistem distribusi kami mungkin kita ada yang bocor, ada kemungkinan dia terkontaminasi dari lumpur yang ada di sekitar pipa, nah itu memang mungkin. Tetapi kalau dari segi laporan dan dari segi paper, sampai hari ini saya terus terang belum mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, cara mempreparasi dari Pak Robi dari DLH Magelang, sampel limbah rumah sakit agar bebas dari COVID, saya agak kurang ngerti maksud pertanyaannya, tapi mungkin supaya kita aman dalam menggunakannya, begitu ya. Artinya kalau memang sampel itu mengandung COVID, ya malah justru seharusnya memang dia tersampaikan seperti itu, begitu ya. Jadi tidak dibebaskan gitu. Artinya kalau memang kita sampel, misalkan kita punya limbah rumah sakit kita, dan kemudian memang limbah itu bercampur dari berbagai macam sumber, dari buangan alat kesehatan, dari toilet dan seterusnya yang memang mengandung COVID, ya menurut saya justru standar sampelnya itu harus disampaikan seperti apa adanya supaya memang ada informasi mengenai COVID, mengenai keberadaan COVID tersebut. Artinya saya kira saya nggak tahu apakah maksud pertanyaannya itu atau tidak, tapi seandainya pertanyaannya itu, jawaban saya artinya tidak perlu kita memisahkan atau mempreparasi sampel limbah supaya bebas dari COVID. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya ada kemungkinan yang lain, kalau dalam kita mengambil sampel supaya bebas COVID, nah itu mungkin sama dengan prosedur-prosedur SOP yang telah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, menggunakan APD, menggunakan face mask dan seterusnya. Itu mungkin kalau itu pertanyaannya, cara mempreparasinya seperti itu, mungkin jawaban saya adalah dengan cara menggunakan APD yang sesuai dengan protap dari pemerintah. Dan yang terakhir, dari pertanyaan dari Ibu Devona Chandrawati mengenai apakah ada kemungkinan pertumbuhan bakteri dalam bentuk biofilm, ya memang ada. Di dalam pipa ada kemungkinan seperti itu. Bahkan kalau pipanya ini pipa besi, pipa jenis-jenis pipa iron, pipa grey iron gitu, dia kemungkinan tumbuhnya akan lebih besar. Beda dengan kalau pipa-pipa PVC atau pipa-pipa PVC, itu akan lebih tahan, jadi lebih tidak mudah tumbuh. Nah, seandainya tumbuh, artinya kalau di dalam perpipaan kita tumbuh bakteri atau biofilm tersebut, memang kalau kebetulan alhamdulillah di kami di ITB kita punya jaringan air untuk seluruh ITB begitu. Itu kita tembak dengan klor dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi tidak cukup cuma sisa klor 0,1, tapi mungkin bisa sampai 0,5 sampai 0,7 begitu. Dan kita diamkan selama beberapa saat.
Jadi kita isi kita isi perpipaan tersebut dengan sistem klorinasi yang dia nanti akan membunuh dan mengelupaskan biofilm tersebut. Memang terus terang kalau untuk di daerah, kalau di kami artinya di dalam lingkungan yang terkonsentrasi di ITB itu mudah. Kita tinggal nutup keran dan membuat pengumuman jangan pakai air dulu selama proses desinfeksi. Tapi kan mungkin tidak sederhana apabila itu kita laksanakan di sebuah sistem distribusi perkotaan. Jadi apabila di dalam sistem distribusi perkotaan kita sudah punya DMA, maka yang bisa kita laksanakan adalah kita membuat sistem desinfeksi tersebut per DMA. Jadi per satu kawasan itu kita, kalau memang itu dicurigai di situ ada biofilm yang sudah tumbuh, maka memang kita perlu ada usaha desinfeksi secara komprehensif untuk menghilangkan biofilm tersebut. Jadi ada kemungkinan dan memang harus dihilangkan dengan cara desinfeksi. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan dari pertanyaan Bu Devona. Baik, terima kasih Pak Rafiq Iqbal. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, nah ini dari Pak Arif dari TKCM, apakah mungkin air mengandung atau terkontaminasi COVID-19? Bagaimana memeriksa air yang diindikasi mengandung COVID-19 dan bagaimana teknik recovery IPA yang terkontaminasi COVID? Mungkin ini jawabannya sama ya Pak ya, kayak tadi ya. Tapi mungkin Pak Iqbal mungkin akan menjelaskan lagi. Lalu pertanyaan lagi dari Pak Denny Fardan. Nah ini khusus pertanyaannya ditujukan kepada Pak Teddy. Pak Teddy mohon dapat diinformasikan teknologi untuk pembuatan bahan tersebut, bahan bakunya berasal dari mana? Lalu kalau elektroklorinasi artinya diperlukan listrik yang cukup besar, berapa kebutuhan listrik tersebut? Dan bagaimana maintenance dan penyediaan bahan pendukung penyediaan klor ini? Ini dari suhu saya, Pak Gaga dari Akatirta. Apa kabar Pak Gaga? Salam donat. Dan Pak Gaga menanyakan mengenai seperti diketahui dari jurnal kesehatan bahwa coronavirus sangat sensitif terhadap deterjen UV dan klor yang akan merusak membran atau kulit virus sehingga virus corona tidak tumbuh. Pertanyaan saya adalah, apakah efektif dan aman untuk menyemprotkan larutan klor ke tubuh pakaian selain mata? Sementara selama ini kita mandi dengan air PDAM yang mengandung klor. Berapa konsentrasi aman yang dibutuhkan yang mampu merusak pertumbuhan virus corona? Dan pertanyaan berikutnya dari Perumda MTS, Pak Bu Ayu ini ya. Beliau menanyakan mengenai pertama, berapakah perbedaan waktu tendensi antara pengolahan konvensional dan dengan menggunakan elektromagnetik, terutama pada refill portable tank dan pada jaringan transmisi yang jaraknya panjang jika tidak terdapat pos klorin. Pertanyaan kedua, jenis-jenis bakteri apakah selain E. coli yang dapat dibasmi dengan menggunakan gas klor? Dan kira-kira berapa persenkah potensi gas klor dalam membasmi bakteri dan virus? Baik, mohon Pak Rafiq Iqbal bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ada 3 pertanyaan dan 1 untuk Pak Teddy. Silakan Pak. Yang pertama, yang untuk Pak Arif dari TKCM, apakah mungkin air mengandung terkontaminasi? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa untuk air minum, alhamdulillah selama ini dari semua sumber yang saya cari tidak ada, alhamdulillah. Tetapi untuk air limbah ada. Jadi untuk air minum selama ini tidak ada, tetapi untuk air limbah ada. Dan jadi artinya untuk air limbah ini ada kemungkinan karena desinfeksi ketika efluennya tidak dilaksanakan dengan sempurna. Jadi menyebabkan COVID tadi masih ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana memeriksa air yang dideteksi mengandung COVID dan bagaimana teknik recovery. Kalau untuk memeriksa air yang mengandung COVID ini, saya terus terang karena ini sudah spesifik tentang COVID-nya. Kalau di lab air minum yang konvensional yang sederhana, kita hanya ada beberapa jenis bakteri yang kita sudah kenal, coli, kemudian ada beberapa jenis yang umum gitu ya, itu kita bisa laksanakan. Tapi untuk yang COVID ini terus terang kalau di lab standar kualitas air minum biasa tidak kami belum tahu. Jadi mungkin ini harus spesifik oleh dari dinas kesehatan yang terkait. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab bagaimana caranya. Sedangkan teknik recovery IPA yang terkontaminasi COVID ini, saya kira ini tidak terlalu masalah seandainya nanti memang ada sebuah instalasi pengolahan air yang
diperkirakan ada mendapatkan COVID, maka memang itu dengan pembersihan desinfektan yang klor dan kemudian deterjen itu sudah cukup, Pak. Jadi COVID ini tidak sangat kuat sebenarnya. Jadi artinya dengan pembersihan yang biasa, dicuci, artinya yang sudah Bapak tahu, cuci dengan deterjen saja COVID sudah bisa mati. Maka dengan pembersihan dengan klor dan sebagainya juga bisa menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, kemudian yang pertanyaan yang untuk saya yang dari Pak Gagak dari Akatirta itu ini apakah efektif dan aman untuk menyemprotkan larutan klor ke tubuh bahkan selain mata? Ini sudah pernah dibahas. Jadi kami di ITB itu pernah melaksanakan akan melaksanakan sebuah penelitian untuk membangun sebuah desinfektan yang disemprotkan ke seluruh tubuh bagi orang di dalam sebuah bilik begitu. Yeah. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima itu tidak dianjurkan oleh Departemen Kesehatan, sehingga akhirnya riset itu kami hentikan. Artinya mungkin tidak. Jadi lebih efektif kalau kita mandi saja, Pak. Jadi yang saya tahu kalau untuk untuk membunuh COVID yang menempel itu dia dengan mandi saja cukup. Tapi kalau untuk klor ini karena dia ada kemungkinan justru tidak, karena percikan airnya itu kan tidak merata ya, istilahnya ada kemungkinan di tempat yang ada tidak dasnya, jadi itu tidak menyelesaikan masalah diperkirakan. Jadi akhirnya disarankan itu tidak dibuat seperti itu. Jadi kalau yang dianjurkan bagi bapak-bapak yang sudah bepergian dan memang misalkan ke daerah merah, pulang langsung mandi, istilahnya begitu, bajunya dicuci itu lebih aman. Dan artinya kalau ketika mandi dengan sabun, artinya karena mandi dengan sabun tersebut maka COVID juga mati dengan sabun yang kita gunakan. Sedangkan konsentrasi untuk mampu kalau kita mau mengandalkan klor yang ada di dalam air, nah ini memang jadi masalah karena memang klor yang tersisa di air di PDAM kita tidak sama, tidak seragam. Kalau menurut penelitian yang saya sudah baca itu dengan sisa klor 0,2 itu sudah mampu membunuh. Penelitian dari Lee, dari peneliti dari Cina yang dia di International Water Association, itu dia 0,1 mg per liter pun sudah cukup untuk membunuh COVID. Artinya sisa klor 0,1 mg per liter sudah cukup. Nah, itu masalahnya apakah kita yakin air dari PDAM kita bisa mempunyai sisa klor sebanyak itu. Nah, itu yang kita pastikan. Nah, yang terakhir pertanyaan untuk saya yang dari Bu Ayu dari Perumda AMTS. Maaf, bisa pertanyaannya ditampilkan Bu. Saya tadi pertanyaan agak panjang, saya belum sempat mengopi semuanya. Iya, rekan-rekan panitia. Perbedaan antara waktu detensi, pengolahan konvensional dan menggunakan elektromagnetik, terutama pada refill portable tank pada jaringan transmisi ini kayaknya ini elektromagnetik yang dimaksud apakah dari sistem dari Pak Teddy tadi ya? Saya agak ya kelihatan ini nanti mungkin dari Pak Teddy. Kalau yang pertanyaan kedua, pertanyaannya gimana ya Bu tadi? Oh ini. Jenis bakteri selain E. coli yang dapat dibasmi dengan menggunakan proses. Ini hampir semua Bu. Jadi semua kalau tadi disampaikan sebenarnya oleh Pak Teddy bahwa memang gas klor itu bukan Superman, memang betul, tapi berdasarkan pengalaman dia bisa membunuh seluruh bakteri tetapi dengan konsentrasi dan waktu retensi yang tertentu. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan di presentasi saya bahwa kalau E. coli itu dengan konsentrasi kali T angkanya 0,04 sudah cukup. Tapi untuk virus dia perlu waktu lebih panjang atau lebih konsentrasi yang lebih besar. Tapi insya Allah kalau selama ini artinya kalau kita tambah terus ya lama-lama mati juga. Jadi artinya tapi memang itu membutuhkan waktu yang lama, jadi masing-masing jenis bakteri dia mempunyai karakteristik yang bermacam-macam, tetapi urut-urutannya pertama bakteri vegetatif itu yang paling lemah termasuk coli, kemudian virus, kemudian yang ketiga bakteri pembentuk spora itu yang agak kuat untuk dibunuh dengan klor. Jadi kalau bisa membunuh bakteri berspora itu pasti virus kena. Kalau bisa membunuh virus pasti E. coli kena begitu intinya. Begitu mungkin penjelasan dari saya Bu. Ini ada satu lagi nih Pak. Yang tadi masih belum dijawab, pertanyaan dari Bu Ayu. Kira-kira berapa persenkah potensi gas klor dalam membasmi bakteri dan virus? Berarti hampir 100% ya Pak? Ya, jadi kalau dengan sisa klor 0,3 di lab kami
sisa 0,35. 0,35 itu bisa sampai 99,9 sekian persen. Kalau sisa klor 0,2 bisa sampai 98% begitu. Jadi angkanya di angka segitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rafiq Iqbal. Berikutnya saya persilakan kepada Pak Teddy untuk menjawab pertanyaan. Untuk Pak Teddy, mohon dapat diinformasikan teknologi untuk pembuatan ini dan bahan bakunya berasal dari mana? Oh gitu. Kalau garamnya dari garam biasa, Bu, garam dapur biasa, garam halus ya, bentuknya halus. Garam dapur, garam halus biasa. Kalau bahannya dari garam. Terus kalau untuk listriknya tidak besar karena sebagai ilustrasi untuk kapasitas kecil yang 50 untuk IPA 50 liter per detik paling listriknya sebesar AC 2 PK lah, kita bilang AC 2 PK. Aircon 2 PK. AC 2 PK. Dan untuk maintenance juga tidak susah, sangat low cost maintenance. Mungkin kalau boleh tadi disarankan, ya kalau saya sebagai penjual, pasti saya akan menjawab semuanya tidak susah. Mungkin ya bisa ditanyakan ke teman-teman PDM-PDM yang sudah memakai, mungkin dalam hal ini sore ini yang sudah bergabung ya PDM Bandar Maksi, ada PDM Surya Sembada, mungkin ada PDM Tirtanadi juga ada ya. Bisa ditanyakan Pak ke teman-teman yang lainnya. Oke. Ini Pak Teddy, apakah bisa menggunakan air laut Pak Teddy? Bagaimana? Untuk proses elektrokornasi ada 2 jenis Bu Desi. Kebetulan yang kami tawarkan ke PDM itu adalah berbasis bahan baku garam. Ada juga mesin elektrokornasi yang berbasis bahan baku air laut. Jadi memang ada 2 jenis. Tapi untuk yang kami bicarakan sore ini dan yang sudah dipakai oleh PDAM adalah yang berbahan baku garam. Nah ini mungkin Pak Teddy bisa membantu menjawab. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ayu tadi yang belum terjawab ya. Berapakah perbedaan waktu tendensi antara pengolahan konvensional dan dengan menggunakan elektromagnetik, terutama pada refill portable tank dan pada jaringan transmisi yang jaraknya panjang jika tidak terdapat post-klorin? Bagaimana Pak Teddy? Ini tadi Pak. Untuk hal ini, mungkin tadi nanti akan menghubungi langsung ke Bu Ayu, Bu Desi, karena tadi perlu klarifikasi maksud pertanyaannya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau bicara tingkat kestabilan klor antara gas dan elektrokornasi, itu confirm lebih stabil elektrokornasi, itu confirm. Baik. Artinya dia lebih tahan lama. Confirm ya, tapi kalau dengan jaringan tidak bocor. Kita sama-sama berbicara jaringan tidak bocor. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Devi. Di atas penjelasannya. Iya, ini tadi ada dari rekan-rekan Palija yang sudah mau menjawab. Ya, berbagi pengalaman apakah pernah terbentuk pertumbuhan bakteri dalam bentuk biofilm pada pipa jaringannya. Dan Ibu Emma menjelaskan bahwa di Palija ada injeksi klor di jaringan dengan menggunakan sodium hipoklorit. Dan juga Palija memastikan sisa klor di titik terjauh pelanggan minimal 0,2 mg per liter dengan melakukan sampling harian di titik-titik pelanggan. Demikian sharingnya. Bu Desi, ya, Pak Teddy, silakan. Boleh nggak saya bertanya satu hal? Mungkin pertanyaan ini nanti teman-teman yang lain ya bisa lihat sendirilah pertanyaannya apa ini kan cari jawaban sendiri. Jadi tadi nggak butuh jawaban di sini. Coba kita analisa. Jika ini kan saya minum air nih, saya ini air mineral. Seandainya air ini mengandung COVID, saya minum, saya sakit nggak ya? COVID ya, kita bicara COVID ya, jangan bicara bakteri E. coli ya, kan kita bicara COVID. Ini air, kalau terkontaminasi dengan virus COVID-19, saya minum, saya sakit nggak? Sakit COVID nggak saya? Nggak, ini pertanyaan untuk intermezzo sore ini, jadi nggak ada konten bisnis, nggak ada konten apa-apa. Untuk kita sharing rame-rame supaya tidak terlalu stres.
Ini nanti jawabannya dikirimkan melalui apa ini Pak Teddy dan dapat apa ini nanti? Enggak, ini nanti masing-masing PDM bisa mengevaluasi. Oh, gitu. Ini Pak Rafiq Iqbal udah mau jawab aja nih. Mangga itu. Ini ada yang jawab juga tergantung amal dan perbuatan katanya. Iya. Amin. Artinya faktor penyakit nggak cuma virus ya Pak ya, tentu saja ya. Ada virus itu one of the reason. Tapi ada faktor yang lain, ketahanan tubuh, terus kemudian Betul, Pak. Optimisme dan sebagainya. Jadi kita memang harus selalu menjaga kesehatan. Optimis, bahagia Pak ya. Bahagia, nah. Yeah. karena memang saya pernah ada juga informasi mengenai hal ini. Jadi kalau virus ini seberapa banyak virus yang masuk juga kemungkinan gitu. Kalau katakanlah tadi di botol Pak Teddy ada virus, tapi cuman katakanlah 1 atau berapa dari sekian liter gitu ya, itu mungkin dia tidak akan mampu berkembang dan tidak akan mampu survive dalam jangka waktu yang lama, tidak sempat menimbulkan penyakit. Jadi ada kemungkinan juga bahwa walaupun ada, tetapi kalau kita punya ketahanan tubuh yang bagus, kemudian sifat optimisme, amal bagus, insya Allah aman juga Pak. Jadi artinya walaupun memang ya kalau memang kita sedang dalam keadaan capek, keadaan kondisi tubuh lemah, ya kemungkinan untuk kena terpapar juga besar apabila memang mengkonsumsi air mengandung COVID. Iya, siap. Dan satu lagi Pak Rafiq Iqbal, jadi selain itu tadi yang disebutkan, kita harus sering-sering mandi ya Pak yang menggunakan air PDAM. Iya, baik Bapak Ibu, tak terasa ternyata waktu kita telah habis dalam webinar kali ini. Sebelum saya akhiri acara webinar siang hari ini, izinkan saya menyimpulkan beberapa poin penting dari paparan dari narasumber kita yang sangat awesome siang hari ini, yaitu yang pertama, penyelenggara SPAM perlu memastikan prosedur desinfeksi yang tepat dalam proses pengolahan air minum agar bebas dari kontaminasi COVID-19. Prosedur yang dimaksud yaitu sisa klor, lamanya waktu kontrak, serta besaran tingkat pH. Yang kedua, keamanan sistem distribusi air minum yang patut diwaspadai, yaitu di sepanjang pipa distribusi, terutama untuk perpipaan yang tidak selalu terisi air. Dan yang ketiga, selain gas klor, ternyata ada beberapa alternatif bahan desinfektan yang ramah lingkungan, low cost, dan tersedia banyak di pasaran. Dan yang terakhir, penyediaan air yang aman serta lingkungan yang higienis dan bersih menjadi penting agar mampu melindungi kesehatan manusia dalam kejadian luar biasa atau KLB, penyakit infeksius seperti KLB COVID-19 saat ini. Baik, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah bergabung pada siang hari ini dan juga kepada teman-teman peserta webinar 13. Tak terasa sudah selesai juga waktu yang memisahkan kita. Jangan lupa kita akan ketemu lagi pada webinar berikutnya minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih, saya Desi Galoindarko sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dari Malang.